Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi barikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahim. Jamaah maghrib yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah petang hari ini kita sama-sama lagi untuk melanjutkan pengajian kita dengan membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Memang kitab ini cukup menuntun kita untuk bagaimana sebisa mungkin kita kembali ke posisi yang suci. Karena pada hakikatnya perjalanan hidup kita ini adalah dari yang suci menuju ke yang suci. Kita hidup di antara dua suci. Suci pertama kita sudah lewati. Buktinya karena kita sudah lahir. Suci pertama kita sudah lewati. Suci yang kedua masih tanda tanya. Ya, masih tanda tanya. Apakah kita mampu mencapainya atau kita tumbang di tengah jalan? Ya. Nah, mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita mendapatkan aspirasi, inspirasi untuk bisa berada pada yang ideal itu, dari yang suci menuju ke yang suci. Kita kan memegang ayat wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kehidupanku kepada manusia ini. Berarti kita berangkat dengan sebuah kemuliaan, sebuah kesucian. Lantas kita disuruh kembali kepadanya. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Nah, sekali lagi bahwa suci pertama kita sudah dapat, buktinya kita hidup. Ya. Suci yang kedua, nah ini tanda tanya. Antara suci pertama dan suci yang kedua itu sungguh sangat berfluktuatif kehidupan di situ. Sungguh sangat berfluktuatif. Salah satu yang difardukan dan bahkan yang pertama difardukan oleh Allah kepada kita untuk tetap berada pada garis lurus itu adalah bermakrifah kepadanya. Karena makrifah inilah yang melahirkan adanya namanya ibadah. Tanpa makrifah tidak mungkin amalan itu bisa dikatakan sebuah ibadah. Efek daripada kemakrifan itu kita sudah pelajari, melahirkan berbagai macam kondisi-kondisi batin. Melahirkan berbagai macam kondisi-kondisi batin. Nah, kondisi-kondisi batin itu tidak mungkin
dan tidak ada jalan kita bisa meniru kondisi batinnya orang lain. Tidak ada cara. Kalau yang lain-lain bisa ji. Ini ada tiga hal yang tidak bisa, yang ideal kita lakukan. Yang pertama ada namanya at-tasarrufat. At-tasarrufat itu adalah amalan fisik. Amalan fisik at-tasarrufat. Bagaimana contohnya? Kalau kita contohkan dengan masalah makan umpamanya ya. Kita mengambil nasi, kita bawa ke mulut, kita mengunyah, itu namanya tasarrufat itu. Karena itu murni gerakan fisik. Tentu kita menginginkan gerakan fisik kita ini ada nilainya, ada diikat dengan tata nilai. Tata nilai itulah yang dinamakan akhlak. Maka kita mau memberikan nilai aktivitas makan ini, Nabi jangan bicara kalau makan. Makan terus. Berdoa sebelum makan. Macam-macam akhlak-akhlak yang bisa dimunculkan. Dan semuanya ini tasarrufat akhlak bisa ditiru. Yang tidak bisa ditiru yang ketiga ini al-ahwal, kondisi batin. Tidak bisa ditiru itu. Al-ahwal. Karena kalau akhlak umpamanya orang makan dilarang bicara, jangan tomak bicara, jangan tomak. Tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi batinnya ini. Mungkin kita berdampingan duduk dengan orang di Ka'bah dengan tangisnya seperti apa. Kita bisa tiru tangisnya. Tapi kita tidak mampu meniru al-ahwalnya itu. Tidak bisa ditiru itu. Nah, itulah yang dibentuk oleh al-ma'rifah. Itu dah dibentuk. Salah satu bentukan al-ma'rifah ini yang diajarkan di dalam dunia tasawuf itu disebutkan dalam kitab ini ada namanya al-mahabbah. Al-mahabbah. Orang menerjemahkan dengan kata cinta. Ya. Bagaimana bisa hati ini, kondisi batin ini diliputi dengan cinta? Dengan cinta. Dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kata-kata yang seperti itu. Antara lain saja ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jadi kalau demikian, berittiba'nya seseorang kepada Rasulullah adalah wujud cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga wujud cintanya Allah terhadap kita dan wujud cintanya kita kepada Allah. Karena kita tidak bisa lagi memisahkan siapa yang mencintai dan siapa yang dicintai. Tidak bisa lagi kita lagi memisah-milah yang mana yang dicintai, yang mana mencintai.
Kalau dalam ittiba yang utuh, kan kul in kuntum tuhibbunallah, prosesnya kita sebagai pencinta, kita sebagai pencinta, pelakunya. Nah, tapi karena ada yang kita wujudkan ittiba kepada Rasulullah, maka apa yang terjadi? Maka kita yang menjadi objek cinta. Yuhibbukumullah. Jadi yang tadinya sebagai subjek beralih menjadi objek. Yang tadinya Allah menjadi objek menjadi subjek, pelaku. Nah, kalau begitu proses cinta mencintai antara hamba dengan Khaliknya, dia harus hidup, dia harus terbangun dari pelajaran kita yang lalu-lalu, al-ma'rifah itu. Itulah sebabnya sehingga Allah menegaskan secara tegas di dalam salah satu hadis qudsinya bahwa siapa yang menghina kekasihku, siapa yang menghina kekasihku, maka aku nyatakan perang dengan orang itu. Coba kalau Allah menyatakan perang, itu hadis qudsi itu sah itu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang menghina kekasihku, kekasihnya yang mencintai dan yang dicintai, apa dikatakan? Faqad barazani bil muharabah. Itu artinya sama saja kalau dia menyatakan perang dengan saya. Wah, dahsyat ini. Ya. Nah, apakah namanya cinta kata menurut para ulama-ulama sufi ini? Banyak di sini pernyataan ulama sufi yang direkam dalam kitab ini. Ya. Wa amma aqawil as-syuyukh fihi, adapun pernyataan para ulama-ulama masyayikh tentang cinta itu, faqala ba'duhum, sebagian berkata, al-mahabbatu al-mailu da'imu bil qalbil ha'im, kecenderungan hati yang tak pernah putus, kecenderungan hati yang tak pernah putus, itu namanya cinta. Itu kecenderungan hati. Ya. Ada juga yang berkata, wakila al-mahabbatu isarul mahbubi ala jami'il mashubi. Isarul mahbubi, mengutamakan yang dicintai di atas segala yang menyertainya. Mengutamakan segala, mengutamakan yang dicintainya. Artinya apa? Bahwa sepertinya berbagai macam alternatif di hadapan kita, alternatif kehidupan, tapi kita bagi orang yang memiliki cinta selalu memilih alternatif yang mengutamakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Boleh jadi terpampang di hadapan kita berbagai macam kehidupan, alternatif kehidupan. Ya. Tinggal kita mau memilih yang mana. Nah, bagi mereka yang memiliki rasa cinta kepada Allah, namanya isarul mahbub, pasti ia selalu mengutamakan dulu yang dicintainya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam berbagai macam alternatif. Ada alternatif pertama, tidur. Alternatif kedua, begadang, nonton. Alternatif ketiga, salat tahajud.
Nah, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ini namanya isarul mahbub. Kalau memang orang itu memiliki cinta, maka pasti ia memilih alternatif yang mengedepankan, mengutamakan yang dicintainya. Sama saja barangkali, jangan dulu bercerita tentang cinta kepada Allah. Cinta kita kepada sesama saja, selalu kita mengedepankan yang kita cintai. Yang kita cintai. Bahkan boleh jadi ada sesuatu yang kita simpan untuk kita peruntukkan yang spesial kepada yang kita cintai. Ibu kita terkadang menyimpankan sesuatu untuk anaknya, sekalipun dia butuh. Karena dia mengutamakan yang ia cintai. Itulah sehingga Allah di dalam Al-Quran banyak stimulan yang disampaikan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Salah satu di antaranya ayat berkata, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasana." Siapa gerangan yang mau memberi pinjam kepada Allah? Coba bayangkan, Allah mengatakan memberi pinjam kepada. Iya. Nah, apa yang kita paham dari kata memberi pinjam? Banyak di situ isyarat tentang memberi pinjam yang berkaitannya dengan pinjam meminjam. Nah, yang pertama sepertinya Allah mewajibkan dirinya untuk membayar amalan hambanya karena kita kasih pinjam. Coba, dia sendiri yang mewajibkan dirinya untuk membalas kebaikan hamba-hambanya. Kan orang yang meminjam wajib hukumnya membayar, kan? Dan itu Allah menyebutkan itu. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Di Al-Baqarah ya. Coba. Saking inginnya cintanya Allah itu kepada kita. Sebandingkah cinta kita kepada Allah? Jangan sampai bertepuk sebelah tangan ini. Nah, itu coba perhatikan. Allah menggunakan kata-kata yukrid, memberi pinjam. Ada lagi ayat yang lebih dahsyat lagi. Apa lagi? Innal ladzina amanu ishtara minal mu'minina anfusahum. Iya ya. Sesungguhnya Allah membeli dirinya orang-orang beriman itu. Apa kesan yang bisa timbul dalam persoalan membeli ini? Kapan bisa sempurna transaksi pinjam meminjam, dan kapan bisa terjadi sempurnanya transaksi pembelian? Nah, terjadinya itu sempurna transaksi pinjam meminjam kalau berpindahnya kepemilikan kita kepada yang membeli. Mari kita menghayati ini, kata-kata ini, ayat ini. Berpindahnya kepemilikan dari yang penjual kepada yang membeli. Nah, Allah yang membeli. Jadi kalau begitu, semua ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu pada hakikatnya satu orientasinya, kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Asli qala aslamtu li rabbil alamin.
Banyak sekali seperti itu. Nah, tentu yang bisa melakukan seperti itu kalau ia terbangun adanya kondisi batin al-mahabbah, cinta. Karena cinta itu, efeknya cinta ini adalah selalu mengutamakan yang ia cintai. Ya. Kalau ada pencinta tidak pernah mengutamakan yang ia cintai, pencinta palsu itu. Ya. Nah, itu kembali kita mengatakan bahwa kita berhadapan dengan berbagai alternatif kehidupan. Mampukah kita memilih alternatif yang mendahulukan, mengutamakan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu satu pernyataan. Tapi pada hakikatnya sama, ujung-ujungnya sama. Tapi barulah kita baca apa pendapat mereka. Redaksinya juga lain ini. Ada lagi yang berkata, yang namanya al-mahabbah itu adalah mahwul muhibbi li sifatihi wa isbatul mahbubi bizatihi. Kalau mahwul itu berarti menghancurkan, menghapus sifat-sifat yang mencintai karena menegakkan zatnya yang dicintai. Nah, harus kita mampu membunuh, menghapus sifat-sifat kita. Kenapa? Karena terkadang sifat kita tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Ya. Ini pernyataannya. Mahwul muhibbi li sifatihi, menghancurkan, menghapus sifat-sifat orang yang mencintai. Wa isbatul mahbubi bizatihi, dan menegakkan, menetapkan zatnya yang ia cintai. Karena memang terkadang kita ini sifat-sifat kemanusiaan kita tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita terkadang beribadah sesuai dengan kehendak kita. Nah, bagaimana mau mendapatkan kasih sayangnya yang ia cintai kalau tidak seperti yang ia cintai? Sehingga pernyataan-pernyataan ulama itu banyak yang mengatakan, saya mencintaimu Allah tidak seperti yang aku cintai. Saya mencintaimu Allah tidak seperti yang aku cintai. Karena takut jangan-jangan cintaku tidak seperti yang engkau cintai. Jadi kalau begitu saya hapus cintaku demi menegakkan zatmu. Contohnya bagaimana? Ini ilustrasi saja ini. Karena susah menyebutkan secara nyata yang seperti ini. Kondisi-kondisi batin seperti itu tadi tidak mampu kita meniru, tidak mampu kita mengungkap. Kalau ditanya bagaimana manisnya mangga, ya manis. Bagaimana manisnya, ya manis. Tidak pahit, tidak bisa diungkap, diwujudkan dalam bentuknya. Nah, bagaimana maksudnya ini? Terkadang kita tidak seperti yang Allah cintai, kita mencintai. Contoh saja ini, contoh. Saya suka kambu varia, umpamanya. Ada Irfan tidak suka kambu varia, yang dia suka coto kuda. Tapi karena ia mencintai saya seperti yang ia cintai, maka dia bawakan saya coto kuda. Karena dia mencintai saya berdasarkan dengan cintanya. Nah, saya sama sekali tidak suka coto kuda. Yang saya suka kambu varia. Dia tidak suka. Kira-kira kalau dia membawakan coto kuda kepada saya, apa ia mendapatkan cinta saya?
Tidak. Karena dia tidak mencintai saya seperti yang aku cintai. Dia mencintai seperti dia cintanya. Coba dia mau melepaskan, menghapuskan sifat dirinya yang tadinya tidak suka kabupaten, dan itu yang dia bawakan saya. Kira-kira dia dapat tidak cinta saya? Nah, dalam beribadah kita ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu bernafsu, terlalu gampang menyalah-nyalahkan orang. Jangan sampai yang dilakukan orang itu benar, yang dicintai oleh Allah, kita menyalahkan, apa yang terjadi. Nah, kan musibah namanya kalau begini. Itu yang satu. Yang kesekian ini. Nah, kalau Abu Yazid Al-Bustami secara tegas mengatakan, ini Abu Yazid Al-Bustami seorang ulama sufi besar. Mazhabnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhabnya bermazhab Imam Abu Hanifah. Jadi terkadang kita mendengarkan pernyataan-pernyataan yang tidak beralasan bahwa yang bertasawuf itu hanya Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Oh, ternyata tidak. Ini imam dari mazhab Imam Abu Hanifah ini. Abu Yazid Al-Bustami. Apa dia katakan? Al-mahabbah, cinta itu adalah istiqlalul katsiri min nafsik wastiksarul qalili min habibik. Melihat sedikit yang banyak, melihat sedikit yang banyak. Kalau dari dirimu, min nafsika, dari dirimu. Tapi kapan datangnya dari kekasihmu, maka engkau melihat banyak yang sedikit. Bagaimana contohnya ini? Sebagai seorang hamba pencinta sejati, sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, selalu merasa sedikit. Merasa sedikit. Nah, sekarang mari kita bawa ke dalam dunia nyata, keseharian kita. Sepertinya kalau ada yang kita cintai, selalu merasa sedikit yang kita berikan kepadanya. Selalu merasa sedikit yang kita beri. Padahal sudah banyak nih. Kenapa? Cinta yang mendominasi amalannya. Sama. Jangan pernah berkata, wah, saya sudah banyak tahajudku. Wah, ini pencinta palsu ini. Kalau menurut teorinya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Karena kenapa orang yang selalu berkata banyak itu ujung-ujungnya akan berhenti, kan sudah banyak. Tapi orang yang selalu berkata masih sedikit, maka cintanya semakin tumbuh itu. Istiqlalul katsir min nafsi. Kalau itu datangnya dari diri, selalu dianggap sedikit, selalu dianggap sedikit. Sepertinya tidak cukup untuk, kalau seandainya kita mau berhadap-hadapkan, sepertinya tidak cukup untuk menyamai nikmat-nikmat Allah di surga dengan amalan kita. Kayak tidak seimbang. Kayaknya tidak seimbang nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan kita. Jadi betul-betul kita butuh rahmat kasih sayang Allah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hanya satu kesalahannya.
Hanya satu dosanya, Pak. Kita berapa? Kita berapa? Jadi kalau bukan kasih sayang Allah yang kita harapkan, bagaimana mau seimbang amalan-amalan kita? Kalau begitu jangan berbeda. Oh, tambah tidak beribadah, tambah jauh. Tambah tidak melakukan, tambah jauh. Yang melakukan saja masih tanya, apalagi yang tidak. Nah, wastiksarul kalili, dan melihat banyak yang sedikit, kalau itu datangnya dari yang kita cintai, dari kekasih kita, dari Allah. Tapi ini terkadang kan manusia selalu berhitung matematika. Sedikit ini, wah, dia tidak tahu. Matematikanya selalu salah, Pak. Mungkin ya kali-kalinya tuh, kali-kalinya dikasih air seteguk dia air. Apakah kita tidak melihat bahwa datangnya dari mana ini air? Siapa? Boleh jadi di situ berbagai macam bentuk kehidupan yang lahir. Kita tidak tahu. Tapi karena kita kali-kali kita matematika kita sedih, astagfirullah. Makanya sekecil apa, seandainya ada nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita selalu melihat banyak. Itu modelnya orang yang mencintai. Itu modelnya orang, sikap perilakunya pencinta itu. Ya. Oke, kita bagus barangkali kalau sudah kita bawa dalam kehidupan nyata kita ini. Kita mengidolakan seseorang. Anu tanya gamuna eki. Masuk siogi nanya. Anu tanya gamuna dia kasihkan kita. Tapi kita simpan baik-baik itu. Kita simpan baik-baik, Pak. Ya. Ini permata saya ini, cincin saya. Ini berapa jadi nilainya ini, Pak? Saya simpan baik-baik. Kenapa? Karena dari guruku yang kasih saya. Gurunya guruku. Iya. Dan ini tasbihnya. Tasbihnya gurunya guruku ini. Kalau dicerita aneh-aneh toh ini. Kenapa ya saya simpan baik-baik? Yang menyimpan itu siapa? Cinta. Cinta yang menyimpan itu. Dan itu susah kita meniru cintanya orang. Wah, mungkin limba-limba tuh nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Harus upaya sendiri. Jangan berkata bahwa sama-sama pergi umrah karena menangis di samping Nabi, di samping makam Rasulullah. Menangis tuh paling-paling tangisnya kok bisa tiru, tapi tidak mampu kok tiru bagaimana kondisi batinnya. Kan gampang kalau menangis stop maki, padahal tidak sah. Inilah pencinta, dan itu harus hidup dari kema'rifahan. Itu kata Abu Yazid Al-Bustami. Nah, lain lagi pernyataannya, saya banyak ini pendapat ulama-ulama yang dikutip oleh penulis kitab ini. Dan semuanya ini, hampir semuanya ulama-ulama salaf. Bukan salafi, tapi ulama salaf. Ya. Siapa ini? Ya, Abu Abdullah Al-Qurashi. Abu Abdullah Al-Qurashi ini lahir pada tahun 60 Hijriah. 60 Hijriah. Wafat 132 Hijriah. Berarti masuk lagi kategori ulama
as-salafus salih. Ini lebih kencang lagi dia bilang ini. Apa dia katakan? Hakikatul mahabbah antahiba kullaka liman ahbabta hatta fala yabqa laka minka syai'un. Hakikat cinta ialah antahiba kullaka liman ahbabta. Engkau secara total melepaskan dirimu untuknya. Total. Kullak. Antahiba kullaka. Engkau menyerahkan dirimu secara total. Liman ahbabta, kepada yang engkau cintai. Tentu dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan secara total. Fala yabqalaka, maka tidak satu pun yang tersisa untuk kamu dan dari kamu. Antahibakullah. Orang yang seperti ini, model mencintainya ini, tidak pernah ada protes. Kapan ada protes? Berarti dia tidak total menyerahkan dirinya. Kan ini kata-kata tahibakullak, menyerahkan, engkau menyerahkan dirimu secara total. Kullak bisa saja antahibak, kau menyerahkan dirimu, tapi ini diperkuat dengan kata-kata kullak. Kullak, kau menyerahkan secara total dirimu kepada yang engkau cintai. Berarti orang ini tidak ada protes-protesnya ini. Tidak mau mengevaluasi. Ya, tidak ada evaluasinya Pak ini. Gugur. Kalau kita mau agak kencang, gugur kepemilikannya orang ini. Gugur sama sekali. Karena kalau kapan muncul ada kepemilikan, rasa kepemilikan, biasa di situ muncul ada protes. Tapi kalau memang tidak ada kepemilikan, gugur kepemilikan, tidak ada protes. Untuk apa mau protes? Tidak ada. Maka tahu itu ke orang, tidak ada hak kalau mau protes. Tidak ada kepemilikannya, tidak ada haknya. Diserahkan total. Sama umpamanya, kita ilustrasikan lagi. Ilustrasikan. Ada Irfan datang ke rumah saya. Pasti di dalam dirinya ada Irfan ini tidak ada sedikit pun ada rasa kepemilikan yang di dalam hatinya tentang apapun yang ada dalam rumah saya. Ya, makanya tidak mungkin ada Irfan masuk ke rumah saya mau kasih pindah Ruslan ini gambarmu ini, tidak bang. Apa haknya? Mungkin kursimu harus begini. Kenapa warna begini kursimu? Ini ilustrasinya ini. Ilustrasinya ini. Tidak ada kepemilikannya. Tidak ada. Nah, inilah Abu Abdullah Al-Qurasyi menyatakan kalau memang kau pencinta sejatinya Allah, jangan pernah ada koreksi terhadap apa yang Allah lakukan pada dirimu. Jangan pernah mau mengevaluasi. Wah, kalau ini prinsip dipakai semua, bisa kita ini mencapai ini bro. Tapi ya jangan putus asa. Karena awala tayasu ya rohila, jangan pernah putus asa. Ya. Dan menurut pembacaan saya, mereka-mereka yang berpikir seperti ini adalah mereka-mereka yang menekuni dunia tasawuf. Kalau buku yang kemarin itu yang saya bawa, saya tidak bawa Madarijus Salikin. Ada lagi karangannya itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, satu buku.
Ya, kita sampaikan sedikit ini. Satu buku itu apa dia judulnya itu buku? Mahabbatullahi Azza wa Jalla, cinta kepada Allah. Itu judulnya bukunya. Padahal ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauzi gurunya Ibnu Taimiyah. Bin Bas murid daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi ini yang menjadi masalah, semakin menurun semakin menghindar. Jadi kalau umpamanya ada orang berpikir, pertamanya dia pikir pemikirannya Ibnu Taimiyah, dia ikuti. Turun-turun, kalau ada yang bertentangan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah diambil. Turun-turun kemudiannya, kalau ada yang bertentangan dengan pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, diambil pendapatnya Bin Bas. Jadi tidak berkembang. Nah, sudah ya? Ya, saya kira ini baru satu alinea kita baca ini. Saya kira mohon maaf. Mari kita sama-sama berusaha semua. Karena seandainya bisa ditiru-tiru, saya mau tiru tapi tidak bisa. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.